banyak-banyak bikin wasiat itu. Ya karena teman saya satu hancur pak, hancur mukanya hancur, disikat sama stick baseball berdelapan apa bersembilan orang. Itu namanya Antonius Kainama. Agustinus Christopher Kainama. Christopher Kainama. Itu namanya Antonius Kainama. Agustinus Christopher Kainama. Antonius Kainama. Sekarang Ahmad Kainama. Dia pengurus di Sunda Kelapa. Dia dihantam di daerah Tanjung Priok sana, di gereja. Itu adalah pemberian yang terindah ketika saya jadi Islam, bahwa saya disayang oleh saudara saya di sebelah. Sehingga bagaimana caranya supaya saya bukan hanya dibunuh secara karakter, tapi physically. Maksudnya tadi diperlihatkan mungkin saudari-saudari saya sudah merasakan bagaimana kerasnya pukulan softball, Ustaz. Batnya softball, asik. Sedap. Wah, luar biasa, luar biasa. Itu setelah saya dari tempat ibadah saudara kita Kristen di Bandung. Di depan gedung sate itu ada tempat ibadah, dan dia dihantam di daerah Tanjung Priok sana, di gereja. Itu setelah saya dari tempat ibadah saudara kita Kristen di Bandung. Di depan gedung sate itu ada tempat ibadah, dan di gereja. Habis kayak saya, argumennya kurang kuat atau apalah, saya kurang ngerti. Pas keluar mau naik mobil digebukin semua mobil-mobilnya dia, makanya dia bilang baru hari ini saya tahu namanya stick baseball itu keras. saya ini dipukul orang sampai sudah mau mati. This close to be death. Gitu. Deket mati itu udah saya udah. Dan buat saya asik-asik aja. 6 jahitan, ya kan? 6 jahitan, lalu 4 jahitan. Ini sudah tidak ada lagi tulang. Di sebelah sini 3, di sebelah sini 2. Asik, kita bisa main hitung-hitung. 3 tambah 2, 5. Untuk apa? Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa pukulan softball itu keras. Jangan kau main-main dengan pukulan softball lalu kau pukul temanmu dengan pukulan softball. Bat softball itu keras. Karena hancur giginya pak, tulang gigi sini retak, sini hancur giginya, tulang hidung patah, dagu bengkok. Stick baseball asli, bukan karet, keras. Dia bisa hancurkan ini si hitam ini dari atas sampai bawah karena tulang langit-langit pun itu harus operasi karena dia pukul pakai pukulan softball, dan dokter tidak bisa jahit selain harus operasi karena ini tulang rawan. Karena hancur giginya pak, tulang gigi sini retak, sini hancur giginya, tulang hidung patah, dagu bengkok. Karena tulang langit-langit pun itu harus operasi karena dia pukul pakai pukulan softball, dan dokter tidak bisa jahit selain harus operasi karena ini tulang rawan. Stick baseball asli, bukan karet, keras. Saya sudah merasakan bagaimana kerasnya pukulan softball, Ustaz. Batnya softball, asik. Sedap. Wah, luar biasa, luar biasa. Itu setelah saya dari tempat ibadah saudara kita Kristen di Bandung. Di depan gedung sate itu ada tempat ibadah, dan kita ngobrol di sana. Dan saya syahadatkan 14 orang di dalam gereja. 80% dari 765, 80% diantaranya saya tuntun syahadat di rumah ibadah mereka. Di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja. Oh my God! Wow! Kok bisa sih? Itu rahasia Allah, saya nggak tahu. Bukan karena saya, bukan. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin, alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin, alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat, dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral, dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Jadi artinya dalam artian pernah juga berdakwah di gereja-gereja gitu berarti? Sebetulnya saya berdakwahnya di gereja. Di gereja ya? Iya. Artinya setelah masuk? Iya. Saya berdakwahnya di gereja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain,
paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam, sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan 2 kalimat yang suci itu, 2 kalimat cinta kepada Allah, 2 kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Paling tidak 1 tahun, alhamdulillah Allah percayakan 100 orang yang saya syahadatkan, dan 80 orang itu saya syahadatkan di dalam rumah ibadah mereka. Sekali lagi, nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel, tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel, tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.